kita melihat bagaimana potensi alam yang begitu indah. Nah, dari ini kita hari ini meninjau beberapa kawan kita yang bergerak di bidang koperasi. Memulai dari kecil-kecilan ya memang posisinya ya, tetapi sudah mulai tumbuh berkembang karena niat untuk berkoperasi itu adalah bagaimana memberdayakan potensi yang ada. Mulai dari lahan, sumber daya, kemudian tenaga kerja. Nah ini kita lihat lahan daripada saudara kita dari koperasi apa nih Pak? Koperasi Khalilullah Syariah Semelu. Ya, ini mereka itu sudah mulai bergerak di bidang pertanian dan insya Allah sudah memulai proses seperti ini. Lahannya diperkirakan lahan ini nanti akan berkembang puluhan hektar dan mereka itu sedang bekerja untuk bagaimana memulai produksi ya menanam jagung. Ini adalah jagung pakan yang kebetulan saya didampingi oleh para penggerak koperasi di Semelu ini, Bapak yang gagah ini. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan motivasi buat mereka akan menjadi sesuatu hasil yang lebih maksimal. Alam yang begitu indah bisa diberdayakan seperti ini. Ini tumbuh jagungnya dengan subur sekali. Nah, ini ya. Ini adalah menyiapkan jagung pakan ternak. Jadi kebetulan setelah kita memberikan motivasi kepada pengurusnya, mereka mengajak kita ke lahan ini melihat tanaman yang akan berproduksi dalam 1-2 bulan. Nah, memulai bisnis koperasi, memulai produksi itu memang tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar-besar, tapi kita mulai dari yang seperti ini. Tetapi ya yang penting akan menghasilkan pendapatan. Ya ini akan mengajak bagaimana kawan-kawan anggota daripada koperasi ini untuk membuat sendiri dan akhirnya dikumpulkan dan dipasarkan kepada koperasinya. Koperasi ini akan menjual produknya, memberikan motivasi. Nah ini dari kawan-kawan pengurus koperasi atau anggota koperasi yang bekerja di sini, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini ketua koperasi yang kebetulan menjadi peserta pendidikan motivasi bisnis. Nah ini bisnis sudah mulai. Saudara-saudaraku, ya tentunya ini adalah bagian yang memang harus kita lihat di pulau ini. Memang ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan. Hanya perlu perhatian dari kita, pemerintah, mulai dari provinsi, tingkat pusat, dan kabupaten. Yang seperti ini, koperasi-koperasi yang baru tumbuh, baru 6 bulan Pak ya? Nah, sudah mulai, ini 6 bulan, tapi sudah bisa berbisnis. Bisnis yang kita maksud adalah bisa memasarkan hasil jagung. Ya, Bapak sebagai anggota, kenapa Bapak bisa tertarik menjadi anggota koperasi ini Pak? Salah satunya ya karena motivasi memang untuk sifatnya tujuan kita sama-sama sebetulnya untuk memperdaya masyarakat lah ya, untuk sambil mengajak, maksudnya bagaimana membuka lapangan kerja lah untuk kita semua, baik yang sifatnya koperasi maupun untuk masyarakat yang lainnya. Ya. Inilah daya tarik yang harus kita lakukan di koperasi. Koperasi harus bisa tumbuh dan berkembang mulai dari yang kita bilang ini sederhana tetapi akan menghasilkan. Kita mengajak saudara-saudara kita anggota lain bergabung di koperasi, bukan meminjam, tapi bagaimana kita menyimpan dulu dan akhirnya dari simpanan kita bisa kita pinjam untuk membuat ya lahan seperti ini, dan dari lahan-lahan yang seperti ini akan hasilnya akan ditampung oleh koperasi. Begitu Pak Ketua ya? Ya. Terus berapa jumlah anggotanya Pak? Untuk sementara ini jumlah anggota kita masih 18 orang Pak. 18 orang. Tapi memenuhi syarat sebagai sesuatu kekuatan koperasi karena memang sekarang syarat untuk pendirikan koperasi hanya 9 Pak ya? Tetapi kita sudah 18. Namun ini adalah pancingan. Kenapa? Kalau kita mulai koperasi yang benar ya begini, kita suka dan rela. Berkumpullah kita di sini untuk suka rela dan berpartisipasi. Nah, ini Bapak mulai sudah berpartisipasi, ini benar. Karena kegagalan koperasi sebenarnya disebabkan oleh salah
bentuk. Kemudian setelah bentuk ya pengurusnya nggak tahu apa yang akan diurusnya. Begitu ya Pak Kabid. Nah, ketika kita berbicara tentang salah bentuk, salah urus lagi. Nah, kalau sudah urus, maka apa yang menjadi jati koperasi itu tidak akan terjadi. Saya merasa bangga sekali bahwa bisa hadir di Pulau Semulu ini yang kata orang memang di sini payah untuk berkembang koperasi. Ternyata baru 6 bulan saja atas binaan dari bina bapak-bapak kita di Dinas Koperasi. Ini sudah mulai berproduksi Pak ya. Insya Allah. Nah, selama ini usaha lain apa selain dari ini Pak? Kita sebenarnya untuk usaha utamanya itu penggilingan padi Pak. Penggilingan padi dan penyesalan beras. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah menghasilkan atau sudah menjual lebih kurang 5 ton beras. 5 ton beras, itu kita mulai dari 6 bulan lalu kita bisa sudah melakukan penjualan pemasaran beras 5 ton dan tentunya akan berkembang. Ini adalah ya artinya contoh bagi ya koperasi-koperasi yang memang dulunya salah urus, salah bentuk. Ayo kembali kepada jati diri koperasi. Jangan biarkan amanah yang diberikan kepada kita untuk tetap tidak ada perubahan, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Nah, makanya motivasinya adalah ayo mulai berkoperasi. Berkoperasi yang benar adalah ketika partisipasi anggotanya, pengurusnya bersama-sama membangun. Kita lihat bahwa koperasi yang maju itu di mana saja, karena apa? Karena harus kita bekerja keras, kemudian kita berusaha, manajemennya bagus, bisnisnya ada, dan modalnya juga kalau sudah ada kepercayaan akan muncul dari mana-mana. Anggota koperasi K2S2 yang baru 6 bulan terbentuk dan mereka termotivasi bagaimana sebenarnya membangun koperasi yang sebenarnya menurut jati diri koperasi itu. Walau sebenarnya ini baru 18 orang, tetapi mereka sudah mulai melakukan yang namanya usaha bisnis perkoperasiannya. Di samping memang manajemen yang sudah ini, hutan dijadikannya sebagai lahan tandus dijadikan sebagai lahan pertanian. Ini sesuatu yang memang perlu dukungan kita. Bagaimana kita mendukung? Paling tidak kita bahwa ada operasi ini yang baru tumbuh tapi sudah bisa mulai menghasilkan beberapa hal yang kita lihat spesifik. Apa spesifiknya? Ya seperti misalnya pengurusnya bersama-sama dulu dengan pada pengurus atau pengawalnya turun ke lapangan seperti ini untuk memancing para anggota supaya bisa juga mengikuti acara ini atau acara ini. Kalau nanti suatu saat anggotanya butuh pinjaman untuk modal, maka koperasi sudah bisa menyediakan modal itu dan mereka bisa secara mandiri menanam, kemudian dengan satu yang namanya satu bentuk daripada pertanian yang hari ini masih menanam jagung. Yang jagung ini untuk pakan ternak yang kebetulan di sini ada beberapa ahli yang mereka itu bisa jadikan pakan menjadi pakan ternak. Nah, anggota nanti yang bisa menanam tanaman seperti ini akan ditampung pasarnya oleh koperasi. Koperasi akan memasarkan secara benar dan kalau perlu nanti ditindaklanjuti bagaimana membuat pakan ternak yang dihasilkan oleh usaha daripada jagung ini. Nah, tinggal pemerintah atau kita-kita yang punya keinginan untuk berinvestasi membantu proses ini sehingga bisa ada mesin untuk pengolahan pakan ternak ini sehingga tidak harus kita datangkan dari luar pulau. Jadi kita bisa nutupi kebutuhan kita di sini sendiri karena di sekitar kita juga akan ada ya namanya hilirnya adalah bagaimana orang beternak pakannya sudah tersedia oleh koperasi ini. Dan tentu pengembangan menurut mereka ini Bapak apa namanya nih? Pak Sawal, ketika ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, maka akan muncul jadi ternaknya. Jadi akan beternak lagi setelah ada pakannya gitu kan. Nah, inilah bagaimana dia secara terus-menerus setelah ada pakan ternak, ada ternaknya. Kalau sudah ada ternaknya mungkin bervariasi ternaknya. Ternak apa? Bisa saja ikan kalau nanti perikanannya atau mungkin seperti ayam. Dan tidak diperlukan lagi dari luar pulau ini untuk menghadirkan ya hal-hal yang seperti ini. Nah, kos di sini kan tinggi sekali ya di Semelu Utara, Semelu Timur, Semelu Tengah dan seterusnya. Kenapa? Karena datangnya dari luar. Nah, melalui proses yang panjang tentunya dengan adanya seperti ini tentunya akan menurunkan harga-harga dan mereka akan menjadikan pasarnya itu adalah pasar untuk diri sendiri dan nanti akan berkembang untuk di luar
Ini laporan kita dari Simelu Tengah, tepatnya di Desa Suak Baru. Dua Suak Baru. Air apa tadi? Kampung Ai. Ai. Nah, mudah-mudahan semua menjadi inspirasi buat pengurus koperasi yang sudah selama ini ya hampir mati. Ayo bangun kembali, ayo bangkit kembali. Kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sama-sama, ya tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Salam untuk kita semua, Gerakan Koperasi Indonesia, Ketua Pengawas Dewan Koperasi Indonesia, Mahadi Batra, hadir di pulau terpencil ini di ujung daripada Indonesia. Salam untuk negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini YouTube nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sedang berada di lokasi perkebunan jagung milik Koperasi Khalilullah Syariah Simelu yang alhamdulillah dengan kondisi pertumbuhan tanaman jagung pada saat ini ya cukup menggembirakan. Mudah-mudahan seperti apa yang kita lihat di sekeliling kita, tanaman jagung milik koperasi ini lebih kurang sekitar 1 hektar dengan luas area 1 hektar, dan usia jagung kita pada saat ini memasuki minggu kelima. Mudah-mudahan atas doa kita bersama, beberapa bulan ke depan barangkali jagung kita sudah mulai tumbuh buah atau bunga, dan kita doakan semoga hasil daripada kebun jagung kita dapat berlimpah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa untuk pengendalian hama pada tanaman jagung sudah beberapa kali kita lakukan, yaitu mulai penyemprotan hama ulat yang terdapat, masih ada kita lihat beberapa batang yang terserang penyakit. Nah, ke depan ini mungkin akan kita lakukan spray untuk pengendalian hama untuk tahap berikutnya. Mudah-mudahan perkebunan kita ini bisa menjadi motivasi kita ke depan untuk membangkitkan ekonomi, terutama pada anggota K2S2 dan umumnya kepada masyarakat di Kabupaten Simelu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.